Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adik mahasiswi semester 7C yang saya banggakan. Baik, kalau tadi ada 5 yang presentasi proposal, kalau sekarang ada 4 ya. Ada 4 yang melakukan presentasi proposal. Yang pertama, ini punya siapa ya? Punya Nuriko Haurogi. Saya mulai dari Nuriko dulu ya. Nuriko. Baik, Ibu. Mau melakukan kontekstualisasi terhadap ayat syuro ya? Iya, Bu. Oke, mungkin judulnya jangan ruang lingkup musyawarah ya, tapi langsung saja kontekstualisasi ayat syuro. Ya, atau misalnya mau disebutkan ini semua QS atau hanya satu surat, satu ayat, hanya satu ayat, yang mana? Yang Ali Imran 159. 159 yang mana ya? 159 tuh yang Ali Imran 159. Wasyawirhum fil amri. Iya, Bu. Wasyawirhum fil amri. Tapi ini nanti seperti apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini masuk nggak? Atau hanya wasyawirhum aja? Wasyawirhumnya aja, Bu. Oh, oke. Berarti gini, kontekstualisasi konsep syuro ya dalam QS. Langsung sebutkan aja. Baik, Bu. Kontekstualisasi ayat syuro dalam QS Ali Imran ayat 159. Nanti buka kurung bisa juga gini, buka kurung aplikasi pendekatan teori kontekstual Abdullah Said. Abdullah Saidnya dikasih buka kurung ya. Beliau lahirnya kapan? Karena beliau masih hidup. Ya, baik, Bu. Saya ulangi lagi, kontekstualisasi ayat syuro dalam QS bla 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 bla, buka kurung aplikasi pendekatan teori kontekstual Abdullah Said, buka kurung lahir tahun berapa? Tutup kurung. Seingat saya beliau belum wafat ya, jadi lahirnya saja tahunnya. Iya. Itu yang pertama. Tapi ini belum ada yang melakukan penelitian ya, Nuriko? Belum, Bu. Kalau semisalnya tentang musyawarah pasti udah banyak gitu ya, Bu. Tapi kalau semisalnya dengan teorinya Abdullah Said yang kontekstual itu kayaknya belum. Belum ya? Ada, Bu, kayaknya satu. Tapi itu dia judulnya kayak kontemporer, jadi semua banyak cendekiawan gitu, bukan khusus di Abdullah Said aja. Oke, tapi sebetulnya nanti Nuriko akan menggali data dari kitab-kitab tafsir ya, baik itu era klasik, pertengahan, kontemporer. Tapi nanti jadi gini, kan langkah yang ditawarkan oleh Abdullah Said kan ada 4 langkah ya kalau tidak salah ya, untuk menggali untuk melakukan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, diantaranya misalnya langkah pertama dia harus memahami dulu harus memahami dulu bagaimana sosiokultur di mana masyarakat itu hidup. Jadi harus memahami pertama harus memahami teks dulu ya. Kemudian juga memahami konteks. Nah, di antara konteks yang harus dipahami itu harus memahami konteks di mana ayat itu turun. Jadi harus memahami bagaimana kondisi sosiokultur di mana masyarakat itu ketika menerima wahyu itu seperti apa.
kondisinya. Nah, tentunya kan untuk mendapatkan data ini dari berbagai literatur ya, literatur kitab tafsir, literatur ya, literatur sejarah juga untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan data-data itu. Makanya saya tadi sampaikan sebetulnya nanti untuk melakukan kontekstualisasi terhadap ayat syura mengikuti teorinya Abdullah Said, nanti siapa Nurikoh juga akan menggali berbagai literatur kitab-kitab tafsir, baik itu era klasik, pertengahan, kontemporer, baik itu tafsir Timur Tengah, tafsir Nusantara, jadi semuanya ya. Intinya langkah yang ditawarkan oleh Abdullah Said itu Nurikoh mendapatkan data-data itu, kira-kira begitu. Ya, Nurikoh ya. Iya. Berarti harus memenuhi syaratnya itu ya, Bu? Yang Ya, itu. harus mendapatkan data-data itu supaya dalam proses kontekstualisasi itu tepat sasaran, kira-kira begitu. Ya. Kalau misalnya menggali beberapa kitab klasik aja bisa nggak tuh, Bu? Kalau klasik saja nggak bisa, karena kan tidak semua data itu ada semua di klasik. Jadi ya bisa saja nanti ditemukan di klasik, bisa juga ditemukan di era pertengahan, bisa juga Nurikoh sudah baca semua era klasik pertengahan, ternyata ditemukan di kontemporer, kan begitu ya. Jadi memang harus memahami betul ya dari aspek teks maupun konteks. Itu proses kontekstualisasi Abdullah Said. Ya, yang pernah saya contohkan ya, yang apa? Tapi dia pakai pendekatan, saya lupa ya, dia pakai pendekatan siapa? Yang itu melakukan kontekstualisasi ayat-ayat ini apa penghargaan yang diberikan kepada orang penghafal Al-Qur'an. Yang diberikan mahkota, itu dia melakukan kontekstualisasi terhadap hadis-hadis tersebut. Yang apa? Jadi kan hadis-hadis apa? Hadis-hadis penghargaan yang diberikan kepada orang yang menghafalkan, diantaranya dia akan mendapatkan mahkota, kira-kira begitu ya. Nah, dalam konteks saat ini di Indonesia, misalnya mereka yang misalnya tidak menghafal, tapi dia juga ikut berkontribusi dalam menjaga otentitas Al-Quran. Apakah dia juga punya hak mendapatkan mahkota, kira-kira begitu ya. Makanya dia melakukan kontekstualisasi. Jadi dia memahami atau menggali data, yang kemudian akhirnya dia mendapatkan data bahwa hadis itu muncul karena memang dalam konteks di mana tradisi Arab itu tradisi oral yang hanya menghafal, mereka bisanya gitu ya. Mereka tidak mampu untuk menulis, tidak semua orang bisa menulis. Jadi karena kemampuan mereka itu menghafal, jadi ya satu-satunya cara yang efektif pada masa itu untuk menjaga otentitas Al-Quran ya dengan cara menghafal. Kira-kira begitu ya. Jadi harus memahami banget bagaimana kondisi sosiokultur di mana teks itu muncul gitu. Nah, karena memang pada masa itu yang mereka itu memahaminya kemampuannya hanya oral, yakni menghafal saja, menulis nggak semua bisa, kira-kira begitu ya. Makanya di situ Nabi Muhammad seringkali memberikan penghargaan ya terhadap mereka yang menghafal Al-Quran ya. Jadi kalau yang hafalannya banyak, Nabi memberikan reward, memberikan penghargaan, misalnya dipersilakan menjadi imam. Atau misalnya ketika perang Uhud banyak yang meninggal, Nabi memprioritaskan menguburkan terlebih dahulu mereka yang hafalannya lebih banyak. Kira-kira begitu ya. Jadi memang Nabi Muhammad sering memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap mereka yang menghafal Al-Quran. Nah, kalau dalam konteks saat ini, di mana tradisi itu tidak hanya oral ya, tapi tradisi hari ini kan ada yang, ya artinya sudah merambah ke tulisan, jadi banyak, kita semua kan banyak sekali yang bisa menulis ya.
Jadi tidak hanya menghafal, tapi juga menulis. Bahkan ada juga, artinya sekarang juga era digital ya. Banyak aplikasi-aplikasi, misalnya ada aplikasi yang memang bisa dalam rangka untuk menjaga otentitas Al-Quran ya. Jadi ketika ketahuan salah harokat, maka dia akan terdetek secara otomatis, misalnya begitu. Maka dia juga berhak mendapatkan mahkota, kira-kira seperti itu ya, karena semangatnya sama-sama menjaga otentitas Al-Quran. Kira-kira begitu nanti Nurikoh. Jadi harus memahami dulu tradisi atau sosiokultur di mana teks itu muncul, nanti baru melakukan kontekstualisasinya mudah. Kira-kira begitu ya. Iya, Bu. Jadi misalnya kayak hadis Nabi, Nabi Muhammad makannya itu dengan 3 jari. Nah, kita harus paham betul, jangan kemudian kita langsung kita dalam konteks Indonesia kita harus makan dengan 3 jari, kan sulit ya. Budayanya berbeda. Mereka yang dimakan itu adalah kurma, ya wajar yang memakannya dengan 3 jari. Nah kalau kita makannya ada soto, ada sop, ada makanan-makanan yang lain ya, yang tidak memungkinkan kita itu memakai 3 jari. Kira-kira begitu. Jadi kontekstual itu kita harus memahami konteks pada masa lalu di mana teks itu muncul. Yang kemudian nanti kalau kita paham, kita bisa menarik, mengkontekstualisasikan era saat ini itu seperti apa. Kira-kira begitu ya, Norika ya? Oke. Sebetulnya rumusan masalahnya satu aja sudah cukup sih Nuriko. Bagaimana kontekstualisasi ayat syura, perspektif siapa? Abdullah Said. Itu saja sudah cukup sih sebetulnya. Karena kan meskipun rumusan masalahnya hanya satu, ini kan Nuriko rumusan masalahnya ada 2, tapi sebetulnya intinya sama ya. Yang pertama, bagaimana pemikiran. Kedua, bagaimana konsep. Berarti kan sama ya. Jadi satu aja sudah cukup. Baik, Bu. Satu aja berarti ya, Bu. Bagaimana kontekstualisasi ayat syura menurut Abdullah Said, kira-kira begitu. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat syura menurut Abdullah Said, itu sudah cukup. Nanti kan step by step-nya yang ditawarkan oleh Abdullah Said kan cukup banyak ya. Oh, dalam QS-nya tadi disebutkan ya, bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat syura dalam QS bla 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 menurut Abdullah Said. Nanti tujuan penelitiannya juga menyesuaikan. Atau misalnya satu surat, satu ayat saja ya, kurang nggak kira-kira? Kayaknya cukup aja apa ya, Bu? Soalnya yang tadi seperti yang Ibu bilang, kita harus paham konteksnya kan ya, Bu ya? Dan itu lumayan panjang ya, Bu? Ya, tapi nanti kalau misalnya kan saling berhubungan ya. Kalau memang nanti di tengah jalan satu ayat kurang, ya boleh menguatkan dengan ayat yang lain, kira-kira begitu ya. Jadi ayat yang lain itu dalam rangka untuk menguatkan data ayat yang Ali Imran, itu juga boleh. Jadi sifatnya penguat. Tapi judulnya tetap atau seperti apa, Bu? Kalau misalnya tergantung kebutuhan sih nanti ya. Kalau misalnya satu kok kurang, ya berarti ditambahkan 2. Tapi kalau satu cukup, cuma perlu mendatangkan ayat yang lain itu boleh. Tapi sifatnya penguat gitu. Oh ya. Mendukung. Berarti ya baik, Bu. Berarti kalau sifatnya penguat, judul tidak usah dirombak gitu ya, Bu? Ya, judulnya mungkin tidak perlu menyebutkan dalam QS kali ya, tapi nanti di pembatasan masalah tinggal disampaikan kalau ayat yang mau dipakai adalah ada 2, ada 3, misalnya. Baik, Bu. Ya. Saya lanjutkan ke Nadia Sofa dulu ya, karena yang Lutfiah sama Mufidah sama. Ibu maaf. Ibu maaf sebelumnya. Apakah boleh izin keluar Zoom gitu, soalnya mau ada vaksin kedua gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tadi bisa diserap ya, Noriko ya. Insya Allah, Bu. Ya.
Oke. Ibu, makasih banyak ya Ibu. Oke, sama-sama. Nadia Sofa. Baik, Ibu. Kaidah huruf yang tidak berharokat dalam mushaf Madinah yang beredar di Indonesia. Sepertinya jangan yang beredar ya. Ini disebutkan mushaf Madinah itu percetakan tahun berapa ya? Oh, Nanti Ibu. kesulitan. Yang beredar kan banyak cetakannya ya. Harus disebutkan dulu itu cetakan tahun berapa, cetakan penerbit mana, itu juga harus jelas juga. Oh, Ya iya. kayak mushaf Indonesia, mushaf standar Indonesia kan penerbitnya banyak ya. Baik, Ibu. Ya, jadi cetakan tahun berapa, penerbit tahun berapa. Itu penting juga disampaikan di judul. Kemudian catatan yang kedua, sebetulnya Nadia Tusofa ini ingin ingin menggambarkan bahwa ada loh mushaf Madinah itu aspek rasamnya itu ada huruf-huruf yang tidak berharokat. Cukup mendeskripsikan atau juga menjelaskan bagaimananya? Tadinya mau dijelaskan bagaimananya juga gitu. Tapi kan biasanya yang saya lihat dari penelitian sebelumnya itu biasanya tanda wakaf. Ada sih yang menjelaskan tentang mushaf Madinah dan biasanya tuh membandingkan dengan mushaf lain gitu. Tapi saya di sini maunya menjelaskan tentang mushaf Madinahnya aja, terus khusus difokuskannya di huruf yang tidak berharokatnya, Ibu. Memang ada kaidahnya ya? belum nyari-nyari sih Bu, tapi kayaknya ada hubungannya sama ilmu dobet gitu, ilmu tanda baca. Oke, ini saya fokus di kaidah ya. Iya Ibu. Apakah memang ada kaidahnya dalam mushaf Madinah untuk huruf yang tidak berharokat? belum dicari sih Bu, cuman waktu saya dulu juga kan belum ngerti cara bacanya gitu, terus penasaran aja gitu, belum dicari-cari lebih lanjut lagi. Misalnya gimana sih yang huruf yang tidak berharokat itu? Ya hurufnya itu seharusnya kan disukun gitu, tapi dia tidak memakai harokat, ditulis di rosemnya. Iya, jadi itu tadi ya, karena judulnya kan kaidah huruf yang tidak berharokat. Apakah huruf yang tidak berharokat dalam mushaf Madinah itu punya kaidah tersendiri? Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini Nadia Tusofa itu ingin mendeskripsikan, oh ini huruf yang tidak berharokat, oh ini juga ada loh huruf yang tidak berharokat, yang betul harokatnya ini. Apakah hanya begitu saja dalam penelitiannya atau seperti apa? Kan misalnya ada huruf yang kalau saya pribadi sih sebetulnya bagusan komparatif Nadia. Komparatif jadi komparasikan, membandingkan ya Bu. Kalau saya pribadi ya. Iya Bu. Jadi kita tahu bagaimana misalnya mushaf Madinah dengan mushaf Maroko misalnya, atau mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Ibu. Tapi fokus ke huruf yang tidak berharokat ya. Tapi kalau mushaf Indonesia berharokat. Yang di mushaf standar Indonesia tuh kan kebanyakan tuh kalau di mushaf Madinahnya tidak berharokat, tapi di mushaf standar Indonesianya ada, tapi biasanya itu sukun Ibu. Misalnya yang sukun. Gitu aja sih. Yang saya tahu baru segitu. Iya. Atau mungkin bukan yang fokus di huruf yang tidak berharokat ya. Jadi semuanya gitu ya Bu? Enggak, sebetulnya saya juga huruf yang tidak berharokat dalam mushaf Madinah itu memang ada kaidahnya ya. Itu dulu.
Kenapa ini ada muncul kaidah? Tadinya judulnya tuh kaidah sukun, tanda baca sukun kan Ibu. Cuman Oh, ya, cuman belum saya teliti lagi, takutnya memang selain sukun itu misalnya ada gitu yang selain sukun, misalnya tanda bacanya kan tidak ada tanda bacanya di mushaf Madinahnya, tapi di mushaf yang biasa gitu yang standar Indonesianya selain sukun ada gitu, selain harus dibaca sukun. Takutnya ada, belum diteliti lagi Bu. iya ya. Ini juga perlu itu lagi. Kaidah huruf yang tidak berharokat. Iya. Tapi sebetulnya dalam mushaf Madinah itu, kenapa tidak menuliskan harokat? Alasannya tahu nggak? Belum Ibu. Oh, belum ya. Oke. Tapi saya rasa kalau judulnya begini, terus Nadia itu ingin menyampaikan, ini sebetulnya harokatnya ini loh, gitu saja. Iya, terus takutnya ada hubungannya sama rosamnya misalnya, kalau nggak sama ilmu dobatnya dalam mushaf Madinah itu. Kalau saya sih jangan ke huruf yang tidak berharokat ya, jangan hanya fokus ke situ gitu. Kalau saya pribadi ya udah dari aspek rasem bobat gitu ya. Jadi nggak hanya fokus ke huruf yang tidak berharokat, kira-kira begitu. Terlepas nanti ketika melakukan komparasi di dalam mushaf Madinah itu dia tidak berharokat, tetapi kalau dalam mushaf Indonesia itu dia menyebutkan harokat, misalnya begitu. Oh iya. Jadi mengkaji fokusnya itu tidak hanya huruf yang tidak berharokat gitu. Jadi terlalu sempit. Oh iya, ada kan Ibu yang ternyata baru saya lihat juga, jadi penelitian tentang komparatif mushaf Madinah dan standar Indonesia, tapi mengenai tanda baca keseluruhannya, takutnya kan sama gitu. Oh, jadi caranya ambil surat yang berbeda. Oh bisa, jadi lebih fokus ke satu surat gitu Ibu. Misalnya penelitian sebelumnya itu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 misalnya ya. Nuriko. Nadia coba ambil ayat yang lain, kira-kira begitu. Oh baik Ibu. Misalnya ambil alasannya ya, saya mau mengambil surat populer misalnya surah Yasin dan surah Waqiah misalnya ya, atau surah Yasin saja itu sudah cukup banyak ya. Itu misalnya. Iya Ibu. Alasannya kenapa? Karena surah Yasin, karena memang surah Yasin ini seringkali dibaca oleh masyarakat Indonesia, bla 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 lah ya. Itu artinya disampaikan. Baik, baru nanti dilakukan analisa bagaimana mengkomparasikan ya, bagaimana dari aspek rasamnya antara mushaf Madinah dengan mushaf standar Indonesia. Itu Nadia. Jadi cara membedakannya di situ. Kalau peneliti sebelumnya ayat ini, maka Nadia Tusofa pakai ayat yang lain. Itu satu. Untuk mencari aspek perbedaannya ya. Jadi ayat yang kan nggak mungkin peneliti sebelumnya itu satu Quran ya. Juz 1 sampai juz 30 kan nggak mungkin ya. Karena pasti dia akan membatasi pada ayat-ayat tertentu saja. Tapi tentunya nanti Nadia itu memberikan alasan kenapa memilihnya surat dan ayat tersebut, tidak mengambil yang lain. Tentunya diberikan alasan yang logis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga dibedakan dari aspek percetakannya, tahunnya. Itu kan membedakan ya antara peneliti sebelumnya dengan penelitiannya Nadia Tusofa. Karena kan bisa jadi cetakan tahun sekarang dengan cetakan tahun berapa misalnya, itu kan berbeda dari aspek rasem, bobot, dan lain-lain. Begitu Nadia. Jadi kalau saya pribadi sih jangan membatasi hanya huruf yang tidak berharokat ya. Baik, Itu kan rasem ya Nadia ya. Iya Ibu. Jadi melihat aspek rasem dari berbagai aspek gitulah ya, di surah ayat sekian.
Oh, Jadi kalau hanya huruf yang tidak berharokat, kemudian saya itu membayangkannya ini ya, di situ Nadia Tusofa hanya memaparkan di sini loh tidak berharokat. Terus nanti disampaikan kalau ini harokatnya yang benar ini. Sebaiknya bukan sebaiknya, harokatnya itu sukun, harokatnya sukun. Kalau hanya gitu saja nggak menarik nanti ya. jadi terlalu sempit gitu ya, Bu? Kalau hanya huruf yang tidak berharokat. Ya, baik, Ibu. Lebih Untuk bagusnya iya. mencakup semuanya ya. Oh, iya. Untuk perbandingan mushafnya, tapi nggak apa-apa mungkin sama gitu. Cuman Iya, nggak apa-apa sama, tapi itu tadi objek yang dikaji berbeda. Caranya begitu, Nadia. baik, Ibu. Atau mau sama-sama mushaf Indonesia juga boleh. Mushaf standar Indonesia kan ada mushaf Kudus ya, ada juga mushaf-mushaf yang lain, itu kan masing-masing mungkin dari aspek rasemnya itu kan berbeda ya. Itu juga bisa Nadia. Sama-sama standar Indonesia misalnya. Atau saya kan sudah bikin proposal yang Madinah, kalau diganti secara keseluruhan nanti masa merompak semua. Oke lah, nggak apa-apa kalau Madinah sama Indonesia, atau mau Madinah sama Maroko, yang penting mushafnya dipegang sama Nadia ya, punya mushafnya maksudnya. Iya, Ibu. Yang penting kan di situ. Ya. Terlepas nanti juga dikasih alasan kenapa mushaf Madinah, kenapa mushaf Indonesia, itu alasannya kenapa. Baik, Ibu. Perlu disampaikan alasan itu di latar belakang. Oh iya, Ibu. Oke ya, gitu ya, Nadia. Tentunya Baik, Ibu. berarti nanti rumusan masalahnya ya bagaimana kalau memang mau komparasi ya. Ini apa? Kalau pengertian dan sejarah nggak perlu, Nadia, karena secara otomatis Nadia harus menjelaskan itu di bab 2. Iya, tadinya mau dijelaskan Ibu untuk menambah pembahasan. Jadi poin A ini nggak perlu. Jadi sebetulnya apa yang ada di rumusan masalah itu nanti akan dipaparkan di bab 4. Begitu. Jadi kalau pengertian dan sejarah mushaf itu sudah otomatis akan disampaikan di bab sebelumnya, bab 2 ya. Kan biasanya bab 2 itu tentang teori tentang, karena ini judulnya mushaf ya, permushafan ya. Iya, Ibu. Jadi nggak perlu nggak perlu poin A ini, karena secara otomatis Nadia sebelum melakukan komparasi dari aspek rasem 2 mushaf itu secara otomatis sebelumnya ya harus ada pengantar dulu tentang sejarah mushaf Indonesia gimana, mushaf Madinah gimana, kira-kira seperti itu ya. Jadi rumusan masalah itu Ibu untuk bab 4 gitu ya sebenarnya, bukan? Rumusan masalah itu masalah yang mau akan dianalisa. Nah, berarti kan di bab 4 pemaparannya. Ya. Sementara bab 2, bab 3 itu kan untuk mengantar data di bab 4. Jadi kalau ini untuk semuanya ya, misalnya ada yang nulis tentang moderasi beragama perspektif Quraisy Shihab. Nah, di rumusan masalah nggak perlu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, itu nggak perlu. Karena secara otomatis di bab sebelumnya, bab 2 ya, itu pasti kalian harus memaparkan apa itu moderasi dulu gitu ya, sebelum masuk kepada penafsiran Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat moderasi. Oke, kemudian poin B, bagaimana analisis mengenai mushaf Madinah yang ada di Indonesia. Ini juga langsung saja ya, bagaimana langsung saja aspek rasem antara mushaf Madinah sama mushaf Indonesia. Sebetulnya satu sudah cukup ya, atau mungkin nanti jadi poin A-nya itu memaparkan bagaimana aspek rasem di
mushaf Madinah sama mushaf standar Indonesia pada surat bla 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 bla. Nah, poin B-nya itu bagaimana perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Jadi melakukan perbandingan ya. Membandingkan keduanya. Persamaannya sama-sama apa? Misalnya ketika menuliskan huruf mad misalnya, keduanya itu sama, misalnya ya. Atau ketika menuliskan apa, itu keduanya sama. Jadi poin B-nya itu menganalisa perbandingan ya, menganalisa perbedaan dan persamaan di antara mushaf Madinah sama mushaf standar Indonesia. Dari aspek rasamnya tentunya ya. Dalam QS bla 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 yang mau dianalisa sama Nadia. Oh iya Ibu. Begitu ya? Iya Ibu. Baik. Oke, berarti nanti pendekatannya pakai teori Rossum ya? Teori apa ini? Ibu itu saya kayaknya masih salah. Pakai apa memang? Oh, apa ini? Bisa. Histiografi. Iya, jadi ya ilmu-ilmu Rossum aja. Oh iya baik Ibu. Tokoh-tokoh Rossum saja. Adani atau siapa gitu ya. Jadi, iya betul. Begitu ya, Nadia ya. Baik Ibu. Oke, Lutfia sama Terima kasih Mufidah. banyak Ibu. Oke, Ya, Bu. sama-sama. Kalau Mufidah ini semua mufasir ya? Enggak semua, Bu. Terus? Beberapa begitu. Kayak tafsir Al-Maraghi, terus tafsir fi Zilal Quran, tafsir Munir, tafsir Al-Azhar, sama tafsir Al-Misbah. Mufidah ini orang mana? Orang Bekasi, Bu. Bekasi. Kalau Lutfia orang mana? Palembang. Palembang ya. Sebetulnya bisa, ini kan sama-sama juga mengambil tafsir Nusantara ya. Iya, Bu. Misalnya nih, ini misalnya Mufidah, ini misalnya ya, karena sama-sama waktu ya, sama-sama manajemen waktu. Ini konsep waktu, bedanya satu manajemen, satu konsep ya. Bisa aja begini, tawarannya ya. Karena ini sama-sama Nusantara, bisa jadi satunya misalnya manajemen waktu dalam tafsir Jawa, misalnya ya. Berarti nanti, saya nggak tahu nih, ini pilihan saja ya. Manajemen waktu dalam perspektif tafsir Jawa. Manajemen waktu perspektif tafsir Jawa. Berarti nanti yang dipakai adalah tafsir-tafsir Jawa, misalnya Al-Iqlil, ya. Yang kedua ada juga Al-Ibris dan kitab-kitab tafsir Jawa yang lain ya. Itu pilihan satu. Jadi satunya manajemen waktu perspektif tafsir Jawa. Mungkin yang satunya manajemen waktu perspektif Sunda, misalnya tafsir Sunda, misalnya kalau ada yang bisa Sunda. Artinya sifatnya itu lokalitas ya. Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Ini Lutfia, atau mungkin karena Lutfia itu orang Palembang ya, ambillah tafsir-tafsir yang ada nggak tafsir Palembang itu? Atau yang sejenisnya ya, yang orang-orang sana, ada nggak? Lutfia? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Iya. Atau Mufidah bisa bahasa Sunda? Nggak bisa, Bu. Lutfia bisa bahasa Sunda? Enggak, Bu, nggak bisa.
Nggak bisa. Atau yang satu perspektif mufasir Nusantara, yang satunya perspektif di luar Nusantara, Timur Tengah misalnya ya. Coba deh sebentar. Sebentar ya. Oke, coba ya. Kalau dalam Al-Quran sudah banyak juga ya. Tadi misalnya yang Lutfiyah Quraisy Shihab ya. Lutfiyah sudah ada ini, studi analisis penafsiran Quraisy Shihab terhadap term waktu. Tapi juga. saya kan ngambil dari Ini surah juga. Al-Asrnya, Bu. Waktu dalam Al-Quran, studi analisis penafsiran apa ini? Ya. Oh, ini bukan Al-Asr ya. Kalau ini, urgensi waktu dalam surah Al-Asr menurut tafsir Al-Misbah? Kalau ini? ...2020 baru kemarin ya, baru lulus kemarin. Gimana Mufidah? Mufidah Lutfiyah. Cek. Lutfiyah? Ya, Bu. Gimana? Sama ya? Isinya nggak ada ya. Iya, oh ini hanya 12 halaman ya, hanya bab 1. Berarti sudah ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judulnya mirip. Ini juga nih, Win Mataram. Konsep waktu. Studi tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab. Oh, kalau ini belum tentu Al-Asr ya, tapi yang tadi yang Surakarta udah pasti Al-Asr tadi disebutkan judulnya. Begitu Lutfiyah. Kalau Mufidah itu tadi apa?
Manajemen. Hmm. Sumbernya apa aja tadi? Tafsirnya. Tafsir Al-Marawi, terus Said Qutb, Al-Munir. Kenapa milihnya kitab-kitab ini ya? Al-Misbah, ya Hamka. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa milihnya ada berapa kitab tafsir itu? Iya, biar gak sama-sama yang lain aja. Soalnya kayak yang lain saya lihat kebanyakan dari Al-Misbah, terus dari tafsir dari Fizi Al-Quran, gitu. Iya, tapi kan alasan biar nggak sama kan nggak logis ya. Alasan ilmiahnya nggak Al-Marawi loncat ke Zilalil Quran langsung ke Al-Munir. Berarti tiga-tiganya kontemporer ya. Iya, Bu. Wah, iya, 3 dari Timur Tengah, 2 dari Indonesia. Hah? Iya, Bu, atau dari Timur Tengah aja, Bu, yang duanya nggak usah. Gimana? Atau dari Timur Tengah aja, Bu, yang duanya nggak usah. Nggak apa-apa, kalau memang mau begitu. Jadi judulnya itu langsung sebutkan saja ya di atas itu. Atau misalnya itu ya, diperjelas gitu. 3 ini kan fi Zilalil Quran Mesir. Marawi Mesir, tapi Wahbah Zuhaili bukan Mesir. Misalnya ingin melihat bagaimana, jadi melakukan komparasi antara 2 negara misalnya ya. 3 dari Indonesia, 3 dari Mesir misalnya. Ini misalnya ya, Mufidah ya. Jadi mungkin jangan wahbah ya. Kalau memang mau diseragamkan loh. 3 dari Mesir. Jadi mengkomparasikan, ada itu bukunya apa ya? Dia juga melakukan komparasi penafsiran Mesir sama penafsiran Indonesia. Tapi tentang gender ya. Jadi komparasinya berbasis wilayah ya. 1 Mesir, 1-nya Indonesia. Nah, nanti Mufidah tapi disebutkan ya di judul itu biar apa? Orang membacanya itu ini aspek bedanya itu di sini. Misalnya manajemen waktu dalam surah Al-Asr gitu saja ya, jangan dalam perspektif Al-Qur'an. Manajemen waktu dalam surah Al-Asr. Nah, buka kurungnya analisa komparatif tafsir Nusantara dan tafsir Mesir misalnya ya. Misalnya ini contohnya saja ya. Tapi nanti redaksinya coba ada nggak redaksi yang mungkin lebih soft ya. Jadi nanti Mesir boleh 3, Indonesia 3. Tapi nanti harus ada alasannya kenapa mengambil Mesir. Ya mungkin nanti harus disampaikan ya bahwa Mesir itu juga menjadi salah satu wilayah yang ya cukup banyak memunculkan para mufasir misalnya ya. Jadi artinya disebutkan alasan secara ilmiahnya. Begitu Ya. Mufidah. Ya, Selain itu juga alasan kenapa mengambil Nusantara. Itu mungkin Nusantaranya ambil tadi Quraisy Shihab, Buya Hamka, sama Kemenak misalnya 3 ya. Jadi bagaimana dari 3 tafsir itu menggambarkan manajemen waktu menurut
tiga mufassir tersebut ya. Tentunya harus dikasih alasan juga kenapa Indonesia itu diambilnya hanya Quraisy Shihab, Buya Hamka sama Kemenak misalnya. Itu harus ada alasannya tentunya ya. Begitu Mufidah. Nah, Lutfia ini bisa juga, misalnya Lutfia bisa bahasa Jawa? Enggak, Bu. Oh, nggak bisa juga ya? Tapi kalau tafsir Jawa nggak ada terjemah Indonesianya, Bu. Enggak ada. Atau tadinya kalau bisa bahasa Jawa bisa juga judulnya tetap ya, tapi konsep waktu dalam tafsir Jawa, dalam perspektif mufassir Jawa misalnya ya. Nah, nanti ambil 3 kitab Jawa misalnya, atau Sunda kalau memang bisa Sunda ya. Atau ada kali ya tafsir Palembang, nggak ada ya. Kalau siapa Terjumanul Mustafid itu Abdurrauf As-Singkili itu dari Aceh ya? Dari mana ya? Ya Bu, dari Singkil Bu. Aceh ya masuknya ya? Ya Aceh Bu. Oh iya. Tapi ada nggak? Tapi beliau itu pakai bahasa ini ya. Pakai bahasa apa Monik? Terjumanul Mustafid itu? Aceh. Kurang tahu. Melayu mungkin. Oh iya, pakai bahasa Melayu, betul-betul. Bahasa Melayu paham, Lutfia? Sedikit-sedikit, Bu. Maksudnya, kalau judulnya itu ya, memunculkan aspek lokalitas itu malah menarik ya. Misalnya kayak tadi, konsep waktu dalam tafsir Jawa. Nah, menyebutkan Jawa itu ada keunikan sebetulnya ya, atau konsep waktu dalam tafsir Melayu itu ada keunikan sebetulnya, menyebutkan aspek-aspek lokal itu. Apalagi sekarang ini ya, Indonesia itu, bukan Indonesia, Kemenak itu kan sedang lagi banyak gencar-gencarnya ya, masjid-masjid yang berbantah. Gimana Lutfia? Iya, Bu, nanti saya coba cari mungkin tafsir-tafsir lokal yang, atau nanti Palembang saya cari juga, Bu. Kalau seandainya ada juga nanti saya ganti tafsir Palembang. Kalau ada Palembang bagus itu. Jadi unsur-unsur lokalitas itu bagus juga gitu ya. Menarik. Daripada kita ya bukan daripada ya, artinya kita mengkaji aspek lokalitas dalam konteks Indonesia tentunya. Oh ya, nanti untuk revisiannya jadi nilai untuk UTS ya, revisian. Baik Bu. Biar serius merevisinya ya. Jadi nanti mungkin bertahap kali ya, karena kan misalnya sekarang kan kelompok 5 ya. Nanti kelompok 1 sampai 5 itu maksimal dikumpulkannya tanggal berapa. Kita itu terakhir, ini kelompok 5 ya, berarti terakhir kelompok 7 kan ya? Kelompok 7 itu di tanggal 1 ya? Kelompok 7 itu tanggal 1 November ya? Iya. Iya enggak? Tanggal 1 November, kelompok 7.
Kelompok 6 itu kan tanggal 25. Sekarang kelompok 5 kan ya? Iya Bu, tanggal 1 November. Ya, benar banget. Kelompok 7 itu kan tanggal 1 November, berarti nanti terakhir pengumpulan untuk kelompok 1 dan 5 ya, 1 sampai 5 ya, itu tanggal 1 November ya. Oke ya, nah 6 sama 7 itu nanti 2 minggu setelahnya ya. Jadi nanti hasil revisian itu nilai UTS-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Kak. Yang Nahdah tadi gimana Nahdah? Ya, Bu. Ya, Ibu. Gimana? Bu, yang jadi Atau jangan perspektif Ibnu Asyur mungkin. Nanti Atau- kesulitan loh. Nggak ada bahasa Indonesianya soalnya Ibnu Asyur. atau Nggak ini ada Bu, terjemahannya. Maqasid Quran dalam perspektif mufasir kontemporer. Itu aja deh. Gak usah pakai telaahnya itu sikap toleransi. Malah bingung. Jadi gini. Maqasidul Quran itu kan mau dikaji dari surah Al-Fatihah sampai surah Nas. Nahdah? Ya, Ibu. Malah kalau judulnya Maqasidul Quran perspektif mufasir kontemporer itu malah terlalu umum. Terlalu umum. Maqasidul Quran itu Al-Quran syariatnya kan mengandung tauhid, apalagi akhlak dan lain-lain lah ya. Nah, kalau judulnya Maqasidul Quran berarti mencakup dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, malah bingung lagi. Beda ketika Maqasidul Quran dalam QS Al-Baqarah ayat 1, itu beda. Jadi menggali maqasid dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Itu apa sih sebetulnya? Alif Lam Mim. Itu apa maqasid daripada ayat Alif Lam Mim? Oh, atau kayak gini ya. Maqasidul Quran dalam Quran surah dalam ayat toleransi surah Al-Kafirun. Boleh nggak, Bu? Surah Al-Kafirun. Tapi yang pasti gini, Nahdah, nanti pertemuan berikutnya saya tanya lagi ya proposalnya ya, karena kan ini masih terlalu umum. Jadi berarti kalau saya pahami, Nahdah ini ingin melakukan penelitian menggunakan pendekatan tafsir Maqasidi. Kalau menggunakan pakai tafsir Maqasidi, tentunya harus menentukan tafsir Maqasidinya siapa. Pakai teorinya siapa. Tafsir Maqasidi itu ada banyak. Ada Wasfi Asyur. Ada kalau dalam konteks Indonesia ada Abdul Mustaqim ya. Beliau juga punya gagasan tentang tafsir Maqasidi. Tapi yang ingin digali itu menggunakan tafsir Maqasidi itu apa temanya? Itu harus ditentukan dulu temanya apa. Ya, misalnya kayak di kelas B itu siapa ya? Itu si yang dia pakai tafsir Maqasidi ya. Lia Nurlia Ajizah kalau nggak salah. Dia legalitas investasi miras. Karena memang pernah ramai pemerintah mau melakukan investasi miras. Nah, boleh atau tidaknya dia pakai pendekatan tafsir Maqasidi. Kira-kira begitu. Nah, Nahdah itu harus menentukan judulnya apa, baru nanti buka kurungnya, analisis
tafsir maqasidinya siapa. Kira-kira begitu, Nahda. Kan maqasidul Quran itu maksudnya adalah tafsir maqasidi ya. Maksudnya pinjam teori-teori tafsir maqasidi. Tapi harus ditentukan dulu judulnya. Gitu ya. Ada yang lain atau sudah cukup? Ini mau memastikan, maksudnya tahun depan, nanti semester depan, kita itu ada tanda-tanda buat kuliah offline tidak? Karena berhubung dengan kajian saya ini, kalau misalkan nanti kuliahnya offline, ini tidak bisa jadi kajian lapangan. Oh, emang mau Lina apa? Weton. Hah? Perhitungan weton, Bu, katanya. Perhitungan weton. Oh, yang kemarin ya? Gimana? Judulnya ya dulu ya? Nah, itu kan bisa dua sebenarnya. Waktu itu udah bisa kajian pustaka, kajian lapangan. Misalkan nanti kuliahnya tetap offline, saya mau ambil dua-duanya. Kajian pustaka sama kajian lapangan. Oh, jadi kalau bisa mah mau nambahin pustaka gitulah ya. Jadi saya mau milih salah satu gitu, Kak. Kalau misalkan tahun depan masih online kan, saya jadinya bisa mau kajian lapangan juga masih tetap bisa gitu kan. Tapi kalau nantinya kuliahnya offline, jadinya nggak bisa kajian lapangan karena kajian lapangannya saya harus pulang kampung dulu. Oh, oke. Kurang tahu ya sebetulnya ya. Tapi memang kalau melihat kondisi saat ini kan sudah mulai cukup membaik ya. Cuma memang untuk kampus-kampus belum memulai perkuliahan karena kan kalau sekolah kan sudah membuka ya. Sudah banyak itu di Jakarta juga ya, sekolah-sekolah sudah mulai membuka, cuma memang dibatasi waktunya. Tapi kalau untuk mahasiswa karena mahasiswa ini kan paling bisa beradaptasi untuk online ya, berbeda dengan anak sekolah ya. Karena paling bisa beradaptasi dengan online, maka memang kampus-kampus itu masih melakukan perkuliahan secara online. Ya, kampus UIN saja juga masih online ya, belum offline. Kalau untuk semester depan, saya rasa kalau melihat anak-anak kemarin ya, anak-anak siapa yang angkatan kemarin, itu kan artinya kuliah itu kan masih online ya. Tapi banyak di antara mereka itu sudah pada balik ke Jakarta ya. Karena memang akses pustakanya lebih mudah ya. Mereka bisa ke perpustakaan. Karena kan kita juga di kampus tetap buka gitu ya. Di beberapa misalnya PSK itu juga perpustakaannya masih buka. Perpustakaan UIN juga buka. Jadi makanya mereka banyak yang pada ke Jakarta, pada balik ke Ciputat. Untuk itu tadi karena akses literaturnya lebih mudah ketimbang mereka ada di rumah. Kira-kira begitu Maulina. Jadi sebetulnya sih kalau misalnya ya kurang kalau misalnya nanti, tapi semoga sih tidak ya. Kayak kemarin kan kita di gelombang kedua ini yang varian Delta itu kan cukup ramai lagi ya. Semoga sih tidak ada kejadian yang ketiga kalinya, supaya ya kemarin itu yang sempat varian Delta awal-awal itu yang lagi rame-ramenya itu memang beberapa perpustakaan juga pada tutup. Perpustakaan
Reski tutup, sementara 2 minggu waktu itu tutup, tidak terjadi lagi ya. Maulina, kalau saran saya sih apa ya? Mau yang mana? Yang lebih terjangkau sih sebetulnya. Maunya pustaka aja mungkin. Kalau pustaka enaknya balik ke Ciputat karena akses datanya lebih mudah. Kalau mau lapangan ya berarti di kampung ya. Atau mungkin sekarang kan semester 7. Coba sekarang itu cari data-data secara lapangan ya. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau data-data yang dibutuhkan dalam lapangan boleh saja sudah dilakukan dari sekarang. Nah, kemudian nanti untuk pustakanya ketika nanti balik ke Ciputat. Kalau misalkan saya salah satu aja masih tetap boleh ya, Kak? Kenapa? Salah satunya aja. Salah satunya aja. Kemarin itu saya sarankan pustaka ya? 2. Kakak sarankan 2. Bisa. Oh, 2 ya. Sebetulnya mana yang terjangkau saja sih, Maulina? Yang memungkinkan. Baik, Kak. Oke. Kak Fadila mau nanya. Kalau misalnya kita penelitiannya itu judulnya sama dengan skripsi orang, tapi tokoh, misalnya mengambil studi komparatif, tapi tokoh yang dikaji beda, tapi judulnya penafsirannya sama. Itu Nggak bisa. masalah. Kayak tadi misalnya antara Lutfiah sama Mufidah sama-sama manajemen waktu. Makanya tadi saya sampaikan, oke, nggak apa-apa kalau yang Mufidah mungkin karena dia kan tadi ada Marawi, ada fi Jalalil Quran gitu ya, ada juga tafsir Nusantara. Ya sudah, berarti sampaikan juga di judul bahwa memang mau melakukan analisa komparatif antara mungkin berbasis wilayah ya, antara mufasir Indonesia dan mufasir Mesir misalnya. Ya, cuma tadi kalau Mesir Wahbah Zuhailinya diganti karena Wahbah Zuhaili itu. Nah, ini juga bisa tetap mengambil manajemen waktu, konsep waktu. Misalnya tadi saya sarankan kalau memang bisa bahasa Jawa, Kalian itu pernah melakukan penelitian tentang moderasi beragama ya, perspektif mufasir Nusantara, penelitian dari Kemenak ya. Itu kan datanya cukup banyak ya, yang biar bisa publish di banyak artikel ya. Jadi saya penelitiannya 1, dapat hibah dari Kemenak, tapi dari tulisan itu saya pecah-pecah ya, saya pecah-pecah jadi beberapa artikel di beberapa jurnal. Misalnya saya bikin nalar moderasi dalam tafsir Jawa, karena memang saya punya datanya yang tafsir Al-Idris. 1 artikel publish di jurnal A. Nanti saya ambil lagi tafsirnya Hasbi As-Siddiqi dengan judul yang berbeda. Nanti saya ambil lagi tafsirnya ini dengan judul yang berbeda pula. Begitu, yang penting kita bisa mengolahnya dengan baik. Jadi boleh saja. Tapi kalau ada unsur-unsur lokalitas memang menarik ya, kayak tadi saya nulis nalar moderasi dalam tafsir Jawa. Nah, itu kan aspek lokalitasnya kan yang membuat menarik itu di situ sebetulnya. Makanya tadi saya sampaikan Lutfia bisa bahasa Jawa, mungkin bagaimana sih dalam tafsir Jawa untuk manajemen waktu itu menurut mereka misalnya, atau tafsir Sunda yang bisa Sunda. Jadi aspek lokalitas itu juga bisa. Misalnya adik-adik melihat lokalitas tafsir
Tafsir mana? Misalnya ada yang orang Aceh ya, lokalitas tafsir Turjumanul Mustafid misalnya. Itu juga menarik ya. Misalnya kayak Jawa, tafsir Al-Ibris lokalitasnya kan, karena Jawa itu kan ada strata ya. Strata ya, kalau di Jawa itu kan ada apa sih? Ada yang kalau dulu ya, budaya dulu kan ada strata yang untuk Brahmana dan seterusnya ya. Nah di Jawa itu kan juga bahasa itu ada stratanya ya. Ada strata bahasa Kromo, bahasa Ngoko, gitu-gitu ya. Nah ketika tafsir Al-Ibris itu, ketika menafsirkan itu juga beliau misalnya wa idz qala rabbuka, ketika Rob, Tuhan yang berbicara, Tuhan berkata, itu maka menyampaikannya Allah ngendiko, kira-kira begitu ya. Jadi ngendiko ini kan bahasa yang paling halus ya. Tapi kalau iblis yang berbicara, nanti ngomongnya ngucap, bukan ngendiko lagi. Nah itu kan aspek lokalitas ya. Jadi bahasa Jawa itu terdiri dari strata ya. Itu unsur lokalitas. Jadi unsur lokalitas itu menarik juga. Kalau adik-adik memahami ya, misalnya lokalitas tafsir bahasa Sunda, adik-adik yang dari Sunda mungkin memahami tafsir Raudatul Irfan karya Sanusi ya. Itu coba lihat aspek lokalitasnya, itu menarik. Atau yang tadi yang pakai bahasa Melayu, Turjumanul Mustafid, itu coba lihat aspek lokalitasnya. Kalau kayak saya kan nggak paham ya bahasa Sunda. Jadi ya adik-adik yang punya bahasa Sunda, yang memahami bahasa Sunda, bisa menggali aspek lokalitas. Itu menarik kalau menurut saya ya. Apalagi kalau ada tafsir-tafsir yang ada di wilayah masing-masing yang mungkin tidak banyak orang mengakses tafsir itu juga menarik ya. Temuannya menarik. Ada lagi? Jadi judul boleh sama, tapi objeknya beda ya. Kayak tadi tuh. Jadi kalau Lutfiah mau pakai manajemen waktu nggak masalah. Yang penting dipastikan berbeda dengan penelitian yang lain. Tidak hanya sama Mufidah ya, tapi juga dengan penelitian yang lain. Begitu juga Mufidah tadi. Judulnya harus berbeda dengan penelitian yang lain juga. Bu, saya mau nanya, kalau misalkan kan tadi Bu bilang analisis komparatif tafsir Nusantara sama tafsir Mesir kan, terus kan dikasih 3 alasan kenapa memilih tafsir 3 itu kan Bu, itu maksudnya ke latar belakang atau ke pembahasan berikut ya Bu? Gimana? Kan tadi Bu bilang kita kan analisis komparatif tafsir Nusantara sama tafsir Mesir kan contohnya. Itu kan kita ngambil 3 tafsiran kan mesti ada alasannya kan Bu. Itu maksudnya nulis alasannya itu masuknya ke latar belakang atau ke pembahasan berikutnya Bu? Di latar belakang. Latar belakang. Jadi pemilihan 3 itu, pemilihan 2 wilayah itu harus disampaikan di latar belakang. Nanti di pembatasan masalahnya lebih kepada ya disampaikan secara singkat aja. Selain itu juga penyebutan ayat yang mau diambil. Jadi surah Al-Asr kan? Ya. Nah kalau di sumber data hanya menyebutkan tafsir-tafsirnya apa saja. Tapi alasan pengambilan tafsir itu ada di latar belakang. Jadi runtun ya. Diawali dengan data-data real di lapangan. Banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa memanage waktu dengan baik. Kira-kira begitu ya. Itu gambarkan kondisi real yang ada di lapangan. Tadi kan fenomenanya gimana. Baru nanti bagaimana pendapat para
tokoh ya tentang bagaimana sebetulnya manajemen waktu itu. Nah, pendapat para tokoh ini bisa diambil dari tokoh-tokoh mufasir ataupun tokoh-tokoh yang lain ya, ulama-ulama yang memang merespon mengenai tentang bagaimana memanage waktu. Nah, karena mereka punya pandangan yang berbeda-beda, tentunya di situ Mufidah ataupun Lutfia ya, itu ingin melihat bagaimana sih sebetulnya perspektif ketika memanage waktu itu seperti apa menurut perspektif surah Al-Asr, gitu ya. Jadi di situ Mufidah sama Lutfia itu memberikan kontribusi ya. Kan di situ ada pro dan ada ragam pendapat ya di antara para ulama gimana caranya memanage waktu. Nah di situ Mufidah ataupun Lutfia memberikan sebuah tawaran ya. Saya punya tawaran baru nih. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang memanage waktu. Nah, di situ kan berarti terlihat kontribusinya ya. Nah, baru nanti kemudian disampaikan kitab tafsir yang dipakai itu kitab tafsir apa, alasannya apa. Itu juga harus disampaikan. Begitu Mufidah dan Lutfia. Jadi nanti sistematis ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi? Cukup, Kak. Mungkin deh. Sudah? Sudah, Kak. Sepertinya sudah, Kak. Kalau sudah, sudah? Kak, Cek, ada lagi? sudah cukup. Cukup mungkin, Kak. Dia mau Lina, suaranya nggak ada. Jaringan dia, Kak. Sepertinya tadi sudah, Kak. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan ya. Oke. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk kelompok 4 dan 5 ya. Nanti saya usahakan dari kelompok 4 dulu, nanti baru kelompok 5 ya, yang akan saya lakukan reviewnya ya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, berarti untuk kelompok 1 sampai 5 maksimal penyerahan revisi itu tanggal 1 November. Ya. Nanti melalui PJ saja ya. PJ itu nanti yang ngirim ke saya ya, karena kalau masing-masing cukup banyak ya. Nanti khawatir ada yang kelewat sama saya. Jadi cukup satu yang ngirim PJ-nya saja. Tapi nanti untuk kelompok 6 sama 7, karena kan dia majunya agak belakangan ya. Jadi nanti 2 minggu kemudian ya. 2 minggu kemudian kan untuk kelompok 7 maju di tanggal 1 ya. Berarti 2 minggu dari tanggal 1 itu nanti harus menyerahkan revisi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin kelompok 1, 2, 3 yang sudah dapat revisi, segera melakukan revisi. Jangan mepet-mepet di akhir ya. Supaya hasilnya maksimal. Kemarin kan sudah
beberapa dikasih masukan ya untuk judul sebaiknya seperti apa dan seterusnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.